Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share ya sekilas mengenai topologi. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu yang dimaksud dengan topologi jaringan? Topologi jaringan adalah susunan lintasan aliran data di dalam jaringan yang secara fisik menghubungkan simpul yang satu dengan simpul yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan topologi jaringan. Adapun dari macam-macam topologi jaringan, yang pertama adalah topologi star, yang kedua adalah topologi tree, yang ketiga adalah topologi bus, dan yang keempat adalah topologi ring, kelima topologi linear, dan terakhir adalah topologi mesh atau juga dikenal sebagai full connected. Topologi star, nah ini adalah topologi star. Dinamakan dengan topologi star dikarenakan tampilannya seperti bintang atau star. Nah, karakteristik dari topologi ini adalah node berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui sentral node. Dalam hal ini, sentral node ini disebut dengan hub atau switch dan dikenal juga hub switch, ataupun traffic data mengalir dari node ke sentral. Node diteruskan ke node tujuan. Jika salah satu segmen kabel terputus, jaringan lain tidak akan terputus. Nah, ini adalah keuntungan dari topologi star sendiri, yakni jika salah satu segmen dari jaringan terputus, maka tidak akan mengakibatkan terputusnya juga ke jaringan komputer yang lainnya, maka akan sangat menguntungkan bagi pengguna. Kemudian adapun keuntungan yang lainnya adalah yang pertama, akses ke stasiun lain cepat. Yang kedua, dapat menerima workstation baru selama port di sentral node masih tersedia. Yang ketiga, hub switch bertindak sebagai konsentrator hub switch. Yang keempat, hub switch disusun seri untuk menambah jumlah stasiun yang terkoneksi di jaringan. Yang terakhir, user dapat lebih banyak dibandingkan topologi bus maupun ring. Di samping dengan keuntungannya, maka ada juga kerugian dari topologi star itu sendiri. Apabila traffic datanya cukup tinggi dan terjadi kolision, maka semua komunikasi akan ditunda dan koneksi akan dilanjutkan dengan cara random. Nah, di sini kerugiannya apabila trafficnya tinggi, maka akan terjadi collision atau koneksi akan terputus. Kemudian tidak akan terjadinya random apabila hub switchnya mendeteksi tidak ada jalur yang sedang tidak digunakan oleh node lain. Nah, itu adalah kerugian dari topologi star. Yang kedua adalah topologi tree. Topologi yang dimaksud dengan topologi tree ini dikarenakan topologinya itu berbentuk seperti pohon, artinya bercabang. Di sini station atau hub atau switch atau dikenal juga hub atau dikenal juga dengan hub switch. Nah, ini adalah cabangnya, yaitu seperti pohon. Yang ini juga sama seperti pohon. Nah, kemudian topologi hierarki atau topologi tree ini artinya tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. Stasiun yang kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya, sehingga jaringan sangat tergantung adanya stasiun kedudukan lebih tinggi dan kedudukan stasiun yang sama, disebut peer teknologi. Dapat disimpulkan bahwa topologi tree ini apabila stasiun yang mempunyai kedudukannya tinggi akan lebih menguasai stasiun yang ada di bawahnya, sehingga jaringan akan sangat tergantung adanya stasiun yang kedudukannya lebih tinggi, yang dimaksud dengan peer teknologi. Nah, yang ketiga, macam-macam topologi. Yang ketiga adalah topologi bus. Kenapa disebut dengan topologi bus? Dikarenakan bentuknya itu menyerupai kendaraan bus, yakni ini seperti ini, yakni
biasanya memanjang seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan topologi bus? Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungannya ditutupi, di mana sepanjang kabel dipasang node-node. Signal dalam kabel dilewati satu arah sehingga memungkinkan sebuah kolision terjadi. Keuntungan dari topologi bus ini, yang pertama pastinya murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai banyak tersedia di pasaran. Dan yang kedua adalah setiap komputer dapat saling berhubungan dengan langsung. Nah, itu keuntungannya. Adapun kerugiannya, sering terjadi hang, crash, atau yaitu bila lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama harus bergantian atau ditambah relay. Artinya apabila salah satu jaringan komputer ini terpakai oleh dua unit komputer, maka akan terjadi hang atau disebut dengan crash. Itu topologi bus. Yang selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring ini mengapa disebut dengan topologi ring? Dikarenakan bentuknya itu mirip, yaitu lingkaran. Jadi topologi ring. Apa yang dimaksud dengan topologi ring? Topologi ini topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node. Signal mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindari terjadinya kolision, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan data cepat. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dari topologi ring ini adalah apabila signalnya mengalir bisa melalui dua arah, sehingga akan meminimalisir terjadinya kolision atau hang. Sedangkan tadi yang topologi star, ia hanya mengalir dengan satu arah sehingga memungkinkan akan terjadinya kolision. Sedangkan topologi ring ini signalnya itu mengalirnya bisa dari dua arah sehingga meminimalisir terjadinya kolision. Kemudian semua komputer saling terhubung membentuk lingkaran. Data yang dikirim diberi address tujuan sehingga dapat menuju komputer yang dituju. Nah, ini adalah setiap komputer. Next saja. Yang selanjutnya adalah topologi daisy chain atau disebut juga topologi linear. Nah, ini adalah bentuk topologinya seperti digambar ini. Next, topologi ini merupakan peralihan dari topologi bus dan topologi ring. Jadi topologi ini adalah topologi kombinasi antara topologi bus dan topologi ring, di mana tiap simpul terhubung langsung kedua simpul lain melalui segmen kabel, tetapi segmen membentuk saluran bukan lingkaran utuh antar komputer seperti hubungan seri. Keuntungannya adalah instalasi dan pemeliharaan lebih murah. Kerugiannya kurang handal, tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, yang terakhir adalah topologi mesh dan full connected. Di sini topologi ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Topologi ini merupakan antar sentral secara jauh, secara penuh jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Tingkatan kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral terpasang. Di samping kurang ekonomis, juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Jadi sangat jarang memakai topologi mesh dan topologi mesh ini sangat jarang untuk dipakai karena dari segi ininya cukup mahal karena relatif mahal pengoperasiannya. Topologi ini merupakan khusus, tidak dapat dibuat dengan pengabelan karena sistemnya rumit. Namun dari teknologi ini juga dapat digunakan teknologi wireless. Topologi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Terima kasih
dari pembahasannya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share.